Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka mengikuti diseminasi menyebarkan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Margi Mulyawati SPD. Nah, untuk kelancaran acara kita, semoga acara ini akan berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kita bisa mendapatkan pengalaman terbaik yang sudah diterapkan oleh Ibu Margi Mulyawati. Mari sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sekilas saya akan menjelaskan terkait profil Bu Margi Mulyawati. Beliau adalah rekan sejawat saya di kelas 6. Kami mengajar di kelas 6 bertiga dengan Bu Margi, Bu Yuli, dan saya. Nah, dalam hal ini Bu Margi akan menyampaikan diseminasi penyebaran budaya positif dalam rangka aksi nyata modul 1.4 kegiatan pendidikan guru penggerak ya yang diikuti oleh Bu Margi. Bu Margi ini adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh Bu Margi bisa disebarkan dan bisa kita tiru ya ibu-ibu ya, yang hari ini akan disampaikan oleh Bu Margi, mungkin akan memberikan pengalamannya dalam penerapan budaya positif di kelas ya, di sekolah. Nah, hari ini kita akan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dari awal hingga akhir. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada Bu Margi untuk memaparkan. Kepada Bu Margi, dipersilahkan. Terima kasih Bu Rusda atas pembukaan acaranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini dengan kehendak Allah kita bisa berkumpul dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat saya dan teman-teman yang di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu di siang hari ini di tengah lelahnya setelah mengajar. Mudah-mudahan ini jadi pahala dan mudah-mudahan ini jadi bermanfaat buat kita semua. Di sini saya akan coba memaparkan tentang budaya positif yang alhamdulillah sudah saya pelajari di modul 1.4. Jadi budaya positif ini adalah bagaimana kita bisa membuat karakter anak menjadi lebih baik tanpa harus menerima kekerasan fisik atau merasa disalahkan. Nanti ketika kita sudah sama-sama melihat apa materi yang ada di modul 1.4, nanti kita akan lebih terbuka tentang bagaimana kita menangani anak-anak dan membuat karakter anak-anak menjadi lebih baik. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pemaparan, saya ingin minta ibu-ibu, boleh ya Bu? Boleh. Saya ada bapak-bapaknya di sini. Jadi ibu silakan berpasangan. Kalau yang nggak ada berpasangan, ya sudah. Nah, kita mau games. Kita mau permainan, Bu Nino. Oke, siap. Oke, permainannya sederhana. Kurang, Bu. Kurang. Ya sudah, Bu Diki boleh sama saya. Ya, boleh. Berarti Bu Diki maju boleh. Jadi duduk ya Bu.
Boleh duduk. Jadi silakan. Jadi salah satu dari pasangan teman-teman, boleh juga dua-duanya. Jadi kita saling menggenggam. Kemudian, nah dari Pegangan tangan Bu. bukan berpegangan tangan, tapi kita genggam. Dan kalau bisa, terserah. Pokoknya genggamannya itu isinya hanya ibu yang tahu, tanpa harus diberitahu sama pasangannya. Tinggal pegangan ya. Enggak, jadi menggenggam tangan aja ya. Menggenggam apa mengungkap? Nah, tapi jangan sampai pasangannya tahu. Intinya pura-puranya ke belakang dulu dah. Nanti terserah di dalamnya mau dikasih apa, gitu. Tapi harus ada kalau kuncinya apa? Boleh terserah, pokoknya hanya kita yang tahu dalam genggaman tangan kita. Ini kita megang gitu. Imajinasi ya Pak? Ya, Oh, imajinasi. boleh juga beneran juga boleh. Oh, Beneran juga boleh. Oke. Oke, sudah ya. Nah, masing-masing. Nah, oke, silakan. Masing-masing silakan menggenggam tangannya dan bergantian untuk berusaha mencari tahu apa yang ada di genggaman tangannya. Boleh dengan cara membujuk, boleh cara, pokoknya apapun caranya sampai teman-teman itu tahu apa isi dalam genggaman atau kepalan tangan temannya. Begitu juga sebaliknya. Berarti gantian ya? Iya, yang satu genggam, yang satu rayu. Nanti kalau ya. Berapa menit ya? 2 menit ya? Oke, silakan dimulai. Oke, berarti siapa? Ini siapa? Keterangan atau penjelasan apa yang tadi dimainkan. Salah satu dari yang ada di sini. Kiki dulu deh, boleh. Apa yang diambil dari pembelajaran tentang games ini? Tentang games ini bagaimana kita mengambil hati seseorang supaya kita bisa mendapatkan informasi bahwa ada apa yang ada di tangan dia gitu. Jadi gimana cara kita membujuk dia supaya dia bisa membuka tangannya. Terima kasih. Ada lagi Bu Kiki? Terima kasih. Ada nggak yang lain? Boleh. Dulu dong. Boleh. Terima kasih Bu Margi. Sama. Kalau menurut saya, tadi saya waktu ngerayu Bu AA susah dia ngebukanya. Kalau kata Bu AA terusnya bilang, kata Bu AA itu berharga. Kalau misalnya saya buka, kira-kira kalau bermanfaat sama burung boleh dipakai. Kalau nggak manfaat nggak usah diambil. Terus saya jawab, saya yakin apa yang digenggam Bu AA itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sehingga Bu AA mempertahankan itu supaya tidak diambil oleh orang lain.
Saya juga yakin ketika itu sangat berharga dan bermanfaat buat Bu AA, pasti bermanfaat juga buat saya. Makanya kata Bu AA akhirnya dibuka gitu. Jadi kalau yang hikmah apa intinya yang saya dapat ambil adalah bahwa kita sebagai manusia bisa atau harus mempertahankan apa yang kita miliki, sesuatu yang berharga dari kita sebatas kemampuan kita, semaksimal apa yang kita lakukan supaya yang berharga itu tidak mudah lepas oleh kita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi nggak Bu? Satu lagi. Boleh. Jadi nanti kita compare. Ya baik. Kalau tadi saya melakukan simulasinya dengan Bu Kemi. Tadi saya mencoba untuk dengan berbagai cara Bu Mandi, bagaimana caranya Bu Kemi mau membuka genggaman tangannya. Saya pengen tahu di dalamnya ada apa. Dengan cara tadi saya mencoba menggelitik Kemi, tapi ternyata nggak berhasil juga. Saya coba tadi merayu juga nggak terbuka juga. Sampai saya bilang, Bu Kemi ayo dong nanti saya jajanin deh seminggu full gitu ya. Tapi tetap juga dia cuma senyum-senyum doang gitu loh. Saya merasa bahwa saya mencoba untuk memaksakan sesuatu kepada Bu Kemi, tetapi Bu Kemi tetap nggak mau membukanya gitu loh, karena memang mungkin menurut dia sesuatu yang dia genggam di dalam tangannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sehingga kayaknya tawaran dari saya tidak cukup untuk bisa membuka dan memberitahukan isinya kepada saya. Nah setelah itu kemudian Bu Kemi tanpa paksaan dia membuka tangannya Bu gitu loh. Saya nggak minta apa-apa, tiba-tiba dia membuka tangannya dan menyampaikan apa isinya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih Bu. Baik, dari apa yang dirasakan oleh Bu Nunung dan Bu Yudi bisa kita jelaskan. Kebetulan juga tadi saya bermain bersama Bu Kiki dan saya juga ternyata dengan sukarela membuka tangan saya. Walaupun saya tidak dikritik sama Bu Kiki, saya tidak diancam sama Bu Kiki, tapi saya dengan sukarela membuka tangan saya. Jadi permainan bukalah tangan ini adalah menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu berbalik kepada kita sendiri, kita yang memutuskan. Jadi semua kontrol yang yang ada pada kita untuk memutuskan ada pada diri kita sendiri. Kita mau memberi secara sukarela, kita mau mempertahankannya dengan mati-matian, itu juga tergantung dari diri kita sendiri. Nah inilah yang akan dituju dari budaya positif, bahwa perilaku baik dari budaya positif ini adalah sebisa mungkin itu berasal dari motivasi intrinsik anak-anak sendiri. Jadi tanpa mereka kita tegur, tanpa mereka kita perhatikan, tanpa mereka kita kita pantau, tapi perilaku budaya positif ini bisa ditunjukkan anak sampai nanti dia besar. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan bahwa segala sesuatu kontrol itu tergantung pada diri kita sendiri. Kitalah yang bisa memberikan keputusan, ya bukan orang lain. Ya, walaupun kita dipaksa, walaupun kita diancam, tapi kita sendiri yang bisa memutuskan. Baik, selanjutnya pada modul budaya positif ini ada 7 konsep utama yang diajarkan dalam materi modul 1.4. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, nah yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dulu ketika kita masih kecil, kita belajarnya adalah bagaimana apa yang disampaikan oleh guru itu sampai ke kita dengan cara mengikuti apapun yang diperintahkan oleh guru. Nah sekarang, jadi kalau dulu saya berasa waktu kecil kita lebih dituntut untuk berkembang secara akademis. Saya bangga ketika misalkan saya ketika SD, SMP mendapat ranking 1 tapi dari segi akademis.
ya. Padahal ada beberapa teman saya yang sama-sama pintar tapi dia punya karakter yang tidak bagus, itu diabaikan, nggak begitu diperhatikan seperti sekarang. Nah sekarang ada perubahan paradigma belajar. Nah paradigma pembelajarannya sekarang adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Jadi anak-anak sekarang itu dituntut tidak hanya sekedar pintar secara otak, tapi juga bagus secara akhlak. Kemudian dia juga bisa menghadapi hidupnya apapun masalahnya, dan dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi sekarang pembelajaran yang sedang dikembangkan adalah bagaimana pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada otak, tapi juga pada karakter, supaya seimbang antara otak dan akhlaknya. Seperti itu. Nah di sini di Indonesia sedang dikembangkan bahwa pembelajaran yang dicanangkan sekarang mengacu pada P3, profil pelajar Pancasila, yang ada 6 dimensi, ya, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan sekolah kita kan sudah melakukan IKM berubah mandiri, dan semester kemarin kita sudah melaksanakan P5, dan kita juga ikut bergabung untuk sama-sama berlatih. Dan di situ dikembangkan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak untuk mengembangkan karakter. Kebetulan kemarin itu dimensinya gotong royong ya Bu Yuli. Ya, kemarin kita dimensinya gotong royong dan beriman bertakwa berakhlak kepada alam. Karena kita mengusungnya tema gaya hidup berkelanjutan. Dan kalau saya lihat ternyata anak-anak lebih senang responnya. Saya melakukan refleksi kepada anak kelas 6A ketika ditanya bagaimana kamu ketika masuk dalam pembelajaran P5, walaupun kita belum belum masuk dalam yang difokuskan IKM, tapi kita mencoba metode pembelajarannya IKM. Nah anak-anak lebih senang dengan kegiatan yang lebih mengembangkan bahwa mereka aktif secara pembelajaran. Mereka lah yang mencari sendiri apa sih cuaca itu, apa sih musik itu gitu, dengan games. Kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka menonton tayangan YouTube gitu ya. Nah itu mereka lebih merasa bahwa mereka lebih aktif dan itu lebih bermakna bagi mereka. Dan hampir semuanya senang. Nah ini kan berarti bahwa memang anak-anak zaman sekarang berbeda dengan kita dulu. Jadi di sini mereka nggak cuma sekedar dikembangkan secara otaknya, tapi juga bagaimana mereka bisa menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ada di kurikulum mereka ini dengan banyak diskusi, presentasi. Ketika presentasi pun mereka kan harus punya keberanian. Jadi seperti itu ya. Jadi paradigmanya adalah bahwa semua aspek dikembangkan untuk pembelajaran abad milenial ya, abad milenial. Lanjut. Yang kedua, ternyata untuk perubahan paradigma pembelajaran ini di mana karakter dikuatkan, itu ada yang namanya teori kontrol dari William Blaser. Jadi ada beberapa kesalahan, ada beberapa yang melenceng, bahwa ternyata setiap anak itu punya tujuan sendiri, punya kepribadian sendiri. Nah dari William Blaser ini, belum ditambah. Blaser ini ada 4 teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah ini mungkin yang saya rasakan sampai saya masuk ke dalam pendidikan guru penggerak. Dulu saya punya kekuasaan penuh untuk membuat anak itu patuh. Biasanya saya suka menyeragamkan apa yang saya kerjakan. Dan kalau misalkan mereka berbeda dan mengganggu, nah itu saya langsung
ultimatum deh ke anaknya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, gitu ya. Nah, yang kedua, ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, teori ini juga merupakan sedikit harus dievaluasi karena tidak semua penguatan positif itu ternyata efektif. Ada beberapa penguatan positif yang malah menjadi bumerang bagi anak-anak. Contohnya hadiah. Hadiah itu mungkin di awal-awal itu akan membangkitkan semangat. Tapi sesudahnya, apalagi jika berlebihan, maka akan dapat melemahkan anak. Nah, itulah makanya kenapa untuk membuat kontrol diri seseorang, ternyata penguatan positif pun belum tentu semuanya bermanfaat dan efektif buat anak-anak yang kita latih. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata mengkritik itu tidak membuat karakter menjadi kuat. Yang ada adalah mereka semakin minder karena mereka khawatir apa yang mereka lakukan itu salah lagi. Kejadian di kelas gitu, ketika mereka berdiskusi dan melakukan kegiatan tanya jawab, pasti mereka diam. Ternyata ketika ditanya kenapa kamu diam, padahal ketika kamu berpendapat itu nggak akan diomelin, nggak akan digigit gitu, kalau kata saya suka gitu ya, nggak akan digigit. Ternyata mereka cuma satu bilang, saya takut disorakin Bu kalau jawabannya lucu atau aneh gitu. Itu ungkapan anak-anak gitu ya. Jadi ternyata benar bahwa kritik itu dan membuat orang merasa bersalah itu tidak menguatkan karakter, malah makin membuat mereka merasa rendah diri. Nah, yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang saya rasakan. Saya harus berlatih untuk mengubah image saya bahwa saya bisa memaksakan anak melakukan apa yang saya suruh supaya terlihat baik. Padahal anak-anak mempunyai kemauan, mempunyai pribadi dan pilihan sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ada teori kontrol yang salah untuk diterapkan pada anak-anak. Mudah-mudahan dari ilusi ini, teori kontrol yang diungkapkan dalam Jadi Berdasar ini, kita bisa mengubah pandangan kita terhadap anak-anak. Gitu ya. Gimana Bu? Kayaknya kantuk? Mudah-mudahan masih menyimak. Nah, disiplin positif. Lanjut, disiplin positif itu apa sih? Ya, disiplin positif itu adalah kalau di kita yang saya bayangkan. Belum masuk deh. Bu Kiki boleh bertanya atau dilempar ya? Bu Kiki atau yang lain? Saya mau tanya, menurut boleh yang lain. Menurut ibu-ibu, disiplin yang ada di dalam pikiran ibu-ibu itu apa? Disiplin menurut saya menjalankan peraturan. Menjalankan peraturan. Ya. Ada lagi? Disiplin itu artinya harus patuh. Harus patuh. Menurut saya disiplin adalah sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Ada lagi? Ibu Yuli. Menurut saya disiplin itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Disiplin itu tidak boleh dilanggar. Ada lagi Ibu? Kalau saya berpendapat tadi disiplin hampir sama dengan saya. Saya dulu berpendapat sebelum tahun ini, disiplin itu adalah bagaimana kita taat sama aturan, benar ya patuh, dan jika kita melanggar maka kita akan dapat hukuman gitu. Jadi betul kalau menurut di sini bahwa di budaya kita disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Untuk kita ya, budaya kita, hampir semua orang tua pasti kalau ditanya apa disiplin, datang pagi, kerjain PR tepat waktu gitu ya. Kemudian setiap hari Senin pakai bajunya lengkap. Nah, padahal
kalau mau dilihat dari asal katanya, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, nah mungkin ini jadi ilmu baru bagi kita bahwa disiplin itu bukan yang seperti kita bayangkan. Ya, bukan sesuatu yang kalau kita salah kita dihukum. Kalau kita nggak pakai kita berbeda. Ya, jadi di sini disiplin adalah belajar. Nah, belajar. Kemudian akar kata dari disiplin itu adalah disiplin yang artinya murid. Jadi untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Gitu ya. Jadi disiplin adalah bagaimana murid itu belajar untuk menjadi merdeka dan dia mau melakukan apapun, ya melakukan apapun tetapi sesuai dengan ajaran tertentu yang akhirnya nanti disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini lanjut ya, disiplin positif merupakan bentuk kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia, yaitu nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai yang biasanya sangat dihormati oleh orang-orang di sekitar kita atau secara dunia. Contohnya seperti apa? Nilai kebajikan universal itu seperti misalkan ramah, mau menolong, kemudian mau bergotong royong, gitu ya. Nah kalau di Indonesia sekarang ini anak-anak Indonesia dikembangkan karakternya untuk sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang tadi terdiri dari 6 dimensi. Sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Ya, jadi ternyata budaya positif dan perilaku positif itu ternyata tidak lepas dari motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi yang membuat manusia bertindak, berperilaku. Ya. Yang pertama adalah 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi ada beberapa orang ketika berperilaku baik, gitu ya, dalam tanda kutip, itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau malah bisa jadi ketika tujuannya adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, malah menjadi perilaku negatif. Contoh, misalkan anak-anak yang biasa dihukum, bukan pasti ya, yang saya lihat secara pengalaman, pasti akan ada rasa mereka harus menyembunyikan apa yang mereka lakukan jika salah, dan akhirnya ujung-ujungnya anaknya berbohong. Ya, padahal kita mau anak itu berperilaku baik, tapi ketika ketahuan dia tidak berperilaku baik, akhirnya dia melakukan kebohongan. Ya, nah itu salah satu perilaku manusia yang terjadi. Jadi yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, di sini anak akan melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, kalau seperti ini biasanya akan ada perilaku-perilaku yang sangat kelihatan seperti berbohong, kemudian menghindar, terus kemudian lari dari tanggung jawab. Nah itu yang sebenarnya kita tidak ingin dari anak-anak Indonesia. Yang kedua, motivasi yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada beberapa anak atau ada beberapa orang yang jika bertindak dia karena ingin mendapatkan imbalan. Masih banyak di antara kita. Nah ini juga termasuk yang sebenarnya ada baik dan buruknya. Tapi ini juga belum bisa menetap dan menjadi kepribadian dari seseorang. Ya, imbalan itu ada 2 sisi yang positif dan negatif. Ya, jadi tadi seperti teori yang biasa bahwa imbalan penguatan positif efektif dan bermanfaat itu belum tentu semuanya dimiliki. Lanjut, yang ketiga, motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah anak-anak yang diharapkan, anak-anak yang ingin kita bentuk supaya mereka berperilaku memang mereka sadar akan nilai kebajikan dan akhirnya mereka menemukan kemerdekaannya.
seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanya Ibu? Kecepatan nggak Bu? Enggak ya? Oke, lanjut. Nah, dari motivasi itu ternyata ada konsep ya kan tadi ada yang pertama kan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya, dan ini hampir semua orang tidak suka, tapi hampir rata-rata mungkin juga termasuk saya, hukuman itu adalah jalan yang paling cepat untuk membuat anak diam, jerak, kemudian mengikuti apa yang kita mau gitu ya, mengikuti perintah kita gitu. Kalau yang kedua imbalan itu akan banyak modal ya, kalau nggak salah modal. Jadi ini ada pengorbanan. Nah yang ketiga ini walaupun tidak mudah, tapi motivasi ketiga inilah yang akan kita kerjakan gitu ya, akan kita capai supaya walaupun mereka tidak kita pantau, tidak kita lihat, mereka mempunyai kepribadian yang baik ya. Nah konsep disiplin dengan identitas gagal, kita lihat tadi ada hukuman, penghargaan, dan satu lagi adalah restitusi ya di sini, dan konsekuensi. Hukuman itu yaitu tadi karena merupakan jalan paling cepat supaya anak lebih patuh dan mengikuti apa yang kita mau. Biasanya dia berupa fisik, dan hampir semuanya kalau saya lihat hukuman itu tidak mengenakan, karena pertama dari gestur tubuh yang menegur itu pasti dengan level emosi yang tinggi, kemudian wajahnya tidak menyenangkan, akhirnya membuat lawan dari yang mengajak itu menjadi menyakitkan, terus tidak nyaman ya, bersifat memaksa. Nah biasanya karena takut akhirnya anak-anak menyembunyikan kesalahan atau menjadi pembohong, padahal kita tidak ingin anak menjadi pembohong. Dan yang lebih parahnya ketika anak-anak merasa seperti itu, mereka menjadi rendah diri ya, jadi ini menjadi identitas gagal. Nah penghargaan tadi tidak efektif karena biasanya mereka hanya ingin melakukan ketika ada imbalannya ya. Kemudian ketika ada penghargaan biasanya akan timbul rasa iri, contohnya di sekolah. Makanya suka ada beberapa orang tua yang istilahnya dengan segala cara bagaimana anaknya bisa jadi ranking, karena katanya prestis, karena membanggakan. Akhirnya ketika itu berjalan dan punya rasa curiga, nah timbullah rasa iri. Jangan-jangan dia juara itu karena begini, karena begitu. Nah, akhirnya kan timbul rasa iri. Jadi penghargaan itu dibanding manfaatnya ternyata buruknya juga banyak ya. Nah biasanya anak-anak yang motivasinya karena penghargaan itu akhirnya dia cuma terpaku bagaimana cara dia menang, kadang kreativitasnya jadi terhambat ya. Nah dan tanpa kita sadari ternyata sistem ranking itu adalah menghukum ya, menghukum anak. Banyak anak-anak yang ingin meraih ranking 1 itu mengorbankan waktunya, seperti belajar di bimbingan belajar, akhirnya mengurangi waktu mereka untuk bermain. Kemudian bagaimana orang tuanya juga harus secara emosi mengingatkan anaknya untuk ikut belajar ya. Nah tidak mau sadar atau tidak sadar ternyata sistem ranking itu menjadi hukuman buat anak, mungkin bisa jadi buat orang tuanya ya, karena mereka harus adu otot, adu emosi sama anaknya, bagaimana anaknya bisa mau mengikuti bimbingan belajar. Yang kedua yaitu yang terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya, karena dia terpaku sama jadwal, padahal dia punya
punya waktu untuk bisa bermain, punya hak untuk nonton misalkan, punya hak untuk bercanda dengan teman-temannya ketika yang lainnya sedang bermain, seperti itu. Lanjut, konsep disiplin yang sukses adalah ternyata bukan dengan hukuman dan juga bukan dengan penghargaan. Ya, konsep disiplin yang bisa disebut dengan identitas yang sukses adalah konsekuensi. Tapi dibanding restitusi, konsekuensi ini butuh butuh waktu buat kita sebagai orang dewasa yang menemani anak-anak untuk berkembang. Ya, konsekuensi itu biasanya butuh dipantau karena tidak keluar dari diri mereka sendiri. Tapi di sini sudah ada proses anak-anak mau menghormati aturan yang ada. Jadi konsekuensi itu adalah biasanya lahir dari kesepakatan yang diatur oleh anak dan guru. Sama dengan restitusi. Tapi kalau restitusi itu biasanya pemecahan masalahnya adalah dari anak-anak sendiri. Bagaimana dia bisa introspeksi terhadap apa yang dilakukan. Ya, jadi yang bisa membuat konsep disiplin menjadi sukses adalah dengan cara konsekuensi atau restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Pengertiannya adalah restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya walaupun mereka membuat kesalahan, mereka tidak dikucilkan, mereka tidak disalahkan atas perilakunya, mereka tidak dibedakan, tapi mereka bisa merenungi apa yang menjadi kesalahan mereka dan mereka akan membuat diri mereka menjadi lebih baik. Akhirnya akan timbul karakter yang lebih kuat dan teman-temannya kembali menerima anak-anak yang tadi berperilaku tidak baik. Ya. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Mungkin kalau untuk anak SD, restitusi ini memang harus banyak dilatih ya, karena anak SD perkembangan untuk memahami siapa dirinya itu memang perlu ekstra waktu yang panjang, ya, karena mereka masih berpikir abstrak. Ya, belum berpikir konkret, bukan abstrak. Mereka masih berpikir konkret, jadi apa yang ada di hadapan itulah yang mereka harus lakukan. Berbeda dengan anak-anak SMA yang sudah bisa berpikir abstrak, ya, jadi bisa kita ajak bicara. Nah, untuk anak-anak SD kita lebih harus banyak kosakata yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar dan perkembangan psikologinya. Yang berikutnya, restitusi adalah untuk memperbaiki hubungan. Ya, lanjut di sini kita bisa lihat, bisa menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tapi yang jelas restitusi itu adalah fokus pada karakter, ya, bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari siapa yang jagoan atau yang merasa dizolimi, tapi masing-masing anak harus melihat ke dalam dirinya. Lanjut. Ini ada beberapa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin sebelum ini kita lebih banyak kepada hukuman. Saya teringat karena kebetulan saya bidang kesesuaian dengan Bu Rusda waktu zaman sebelum pandemi tahun 2018 itu kalau sehabis upacara anak-anak yang telat kita panggilin, kemudian kita kasih hukuman gitu ya, karena waktu itu emang kita belum tahu bagaimana membuat anak-anak lebih disiplin. Waktu itu anak-anak pada saat itu takut besoknya tidak terlambat, tapi itu hanya sementara gitu ya. Ketika mereka naik ke kelas berikutnya terulang lagi, tidak menjadi kepribadian yang baik, tapi dianggapnya bahwa waktu itu saya cuma sekedar kalau kata anak-anak masih aja karena terlambat gitu ya, tapi tidak melekat pada
Nah, seiring waktu, kemudian kita coba diskusi, kita pakai konsekuensi. Ya. Nah, konsekuensi ternyata juga tidak apa namanya, bukan tidak berhasil, tapi belum menjadi karakter yang baik buat anak-anak ya. Sudah ada penguatan positif, tapi anak-anak masih apa namanya meremehkan. Nah, sekarang kita di pendidikan guru penggerak itu diberi satu ilmu baru, yaitu restitusi. Bagaimana anak-anak itu ketika mereka mempunyai masalah dan pelanggaran atau tidak disiplin, mereka bisa mencari sendiri apa kesalahan mereka, kemudian mereka cari solusi sendiri, kemudian mereka apa namanya mengungkapkan apa yang mereka mau, gitu ya. Sampai terakhir kemarin hari Senin, saya dengan Bu Yuli ada anak-anak yang terlambat, kita pakai restitusi dan akhirnya mereka sendiri yang apa namanya memunculkan apa kesalahan mereka dan apa yang mereka harus lakukan. Mudah-mudahan walaupun prosesnya masih lama ya, maksudnya butuh waktu karena masih usia SD, ada yang sudah beberapa kali mengulang, tapi itu sudah terlihat bahwa mereka akan mengubah sikap. Mudah-mudahan. Kalau saya pernah bertanya sama anak-anak, gimana ketika kamu melakukan Bu Mardi melakukan restitusi? Nah, senang Bu, karena mereka merasa apa namanya nggak tegang, nggak dipelototin, terus nggak disalahkan, nggak diomelin. Itu yang mereka lebih lebih nyaman. Seperti tadi barusan nih ketika belajar IPA, ada anak yang gara-gara salah paham tip X-nya itu punya masalah, dan ketika dipanggil ya udah akhirnya mereka sendiri yang memutuskan apa yang mereka lakukan. Mereka menilai sendiri apa yang jadi kesalahan mereka, dan akhirnya mereka sendiri yang mencari solusi, gitu ya. Mudah-mudahan ini akan terbiasa dan bisa menjadi karakter baik buat anak-anak. Nah ini Kamu tidak boleh main di luar ya. Kamu jalan-jalan sembarangan. Tadi pagi aku datang dari kuliahnya, maka aku harus mengerti. Dulu, ini sedikit gambaran tentang disiplin positif ya. Sebentar. Saya terlalu kelembutan ya ngomongnya ya, terlalu lembut. Nah ini tentang disiplin positif. Gambaran sedikit ya. Kamu tidak boleh main di luar ya. Kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi aku datang dari 20 menit, maka aku harus 20 menit dari itu. Maaf ya, dia sudah selesai. Nah, dari 3 gambaran ini mungkin sepertinya ada perbedaan ya. Mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, mana yang restitusi. Kalau menurut ibu-ibu, ketika di sini, Kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Tadi pagi aku datang Ini apa, Bu? 20 menit, maka aku harus 20 menit. yang ini. Nah ini contoh dari bagaimana hukuman, bagaimana beda ya anaknya. Ulang sedikit ya. Ini yang hukuman. Anaknya sedih. Di luar ya, Ya. karena kamu jalan-jalan sembarangan di tembok. Nah ini hukuman, Tadi pagi aku datang membuat anak menjadi takut. maka aku harus 20 menit dari itu. Ini dengan kesadaran sendiri, karena dia tahu konsekuensi. Dan ini dia punya kepribadian bagaimana dia harus bersikap pada temannya yang kebetulan bukunya dirusak. Gitu. Jadi ini contoh disiplin positif dari hukuman
kemudian konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi sudah ada peningkatan ya, bahwa ternyata dengan kesadaran sendiri dia mau melakukan apa yang jadi kesalahan dia. Tapi kalau di hukuman tadi ya dia ada rasa takut gitu ya, ada rasa takut. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menerapkan ini. Lanjut. Nah, kenapa ada pelanggaran? Kenapa ada indisipliner? Kenapa ada ada disiplin negatif? Nah, itu biasanya karena ada kebutuhan dasar dari manusia yang tidak terpenuhi. Ya, apa saja sih kebutuhan dasar kebutuhan dasar anak-anak itu? Ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, ini adalah kebutuhan yang semua makhluk hidup pasti merasakan. Hewan, manusia, tumbuhan juga ya. Kalau tumbuhan mungkin dengan cara punya duri. Kalau hewan dengan cara sendiri, manusia juga seperti itu. Ini bertahan hidup biasanya lebih cenderung kepada secara fisiologis. Nah, kebutuhan dasar apa lagi yang bisa mengakibatkan anak-anak merasa perilakunya tidak baik? Yang pertama, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jika seseorang tidak diterima, nah biasanya juga akan timbul perilaku yang tidak mengenakan. Contoh misalkan, biasanya anak-anak yang kurang kasih sayang dan merasa tidak diterima di lingkungannya, dia akan menjadi anak-anak yang menyerang biasanya. Terus lebih gampang untuk membuli karena ada rasa yang tidak diterima, tidak terpenuhi oleh dia. Yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah bahwa mereka mahir dan mampu untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka bisa menunjukkan itu, tapi tidak tidak dihargai, tidak direspon, maka yang terjadi juga adalah mereka biasanya menjadi tanda kutip malas, menjadi tidak bergairah, menjadi tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar yang juga bisa menjadi disiplin yang negatif adalah kebebasan. Bagaimana anak-anak yang terkungkung oleh peraturan yang sangat ketat di rumahnya atau di sekolahnya. Nah, yang terjadi adalah bukan karakter baik, tapi adalah karakter buruk. Biasanya nih anak-anak seperti ini lebih cenderung kalau di sekolah ya akan lebih banyak terjadi bolos. Karena sebentar-bentar pasti salah, sebentar-bentar pasti nggak boleh. Gitu. Jadi akhirnya mereka terhubung juga kreativitasnya. Lanjut yang terakhir adalah kesenangan. Nah, jika kesenangan juga tidak terpenuhi, maka ini juga akan ada perilaku yang tidak baik. Kemarin ketika P5 itu anak-anak semuanya senang dan ada rasa menghargai kepada teman-teman yang lain karena ternyata proses mereka belajar adalah dipenuhi dengan kesenangan. Mereka nggak monoton belajarnya, mereka tidak itu aja metodenya. Dan akhirnya ketika mereka senang, nah semuanya bisa melakukan hal-hal baik. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, kita kan sedang menciptakan, membina untuk anak-anak menjadi karakter yang baik ya. Yang pertama ada 5 posisi kontrol pada guru. Yang pertama penghukum. Penghukum itu adalah bagaimana guru ketika melihat ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin, dia pasti langsung memberikan hukuman fisik dan secara muka, secara wajah itu kondisinya melotot biasanya ya kan, karena emosinya terlalu melotot, kemudian ada tinggi. Nah, udah begitu aja sebenarnya anak udah takut ya, itu stamina dia mau hukuman, jadilah double. Yang terjadi itu meruntuhkan kepercayaan diri, biasanya seperti itu ya. Nah, ini posisi kontrol penghukum ya.
Ini kayaknya saya pernah pengalaman menjadi pemimpin. Tapi mudah-mudahan terus menghilang. Ya. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, membuat orang merasa bersalah biasanya tidak tinggi nadanya, tapi lembut. Cuma kalau kata kita mah seperti orang nyindir. Seperti orang nyindir, kemudian ujung-ujungnya, ayolah, kamu kan saya sama ibu kan, ya kamu bisa ya, gitu. Kamu bisa kan bikin ibu bangga, gitu. Biasanya seperti itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman, ya. Posisi kontrol sebagai teman. Nah ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tapi ini kalau menurut saya bisa disalahgunakan. Karena apa? Biasanya kalau sebagai teman, mungkin kalau di SD nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di SMA ini akan menjadi situasi yang tidak mengenakan ya. Karena Pak Guru itu ini anak kayak teman, tidak ada batas. Padahal tetap sebagai orang tua dan anak harusnya ada batasnya. Lanjut, yang keempat, posisi monitor atau pemantau yang artinya mengawasi. Nah ini yang mudah-mudahan kita bisa lakukan ya. Jadi tanpa harus kita menghukum, tanpa kita harus membuat anak-anak merasa bersalah. Nah anak-anak bisa kita pantau ketika mereka terus mengembangkan karakter lain. Yang ketiga, posisi guru sebagai manajer. Nah ini yang posisi paling bagus, paling oke karena posisi ini guru bersama murid sama-sama bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, jadi sama-sama saling mendukung sehingga mereka sama-sama bisa mencari solusinya. Nah ini yang diharapkan supaya mereka bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya masing-masing. Nah ini ada video tapi mungkin Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PKD kembali diberikan diletakkan di meja. ini kira-kira apa Bu? Pagi anak-anak, silakan letakkan buku di atas meja. Sudah mengerjakan belum? Ya kan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Nah, kira-kira apa Bu? Kenapa? Bu, apa alasannya? Dilihat dari ekspresi wajahnya Bu, menceritakan ekspresinya membuat anak jadi takut. Ya ekspresi wajah si anak itu si Anton itu kayak orang ketakutan. Ya. Terus apa lagi? Ekspresi wajah, apa lagi? Ulang ya. Kira-kira apa yang membuat ibu menyimpulkan bahwa ini adalah Suaranya tinggi. suaranya tinggi? Nah, teknis. Kita cepat ya, cepat. Gak usah berkecuali ya, udah punya itu tadinya. Tebak ya Bu,
Tadi Bu Yuli udah bilang, satu menurut hukum karena ada ekspresi wajah. Halo, Bapak Ibu guru hebat. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Bagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas ya. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah. Sini. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Nah, ini apa nih? Coba bayangkan orang tua. Kalau udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu aja, ibu senang lihatnya. Ya. Baik. Ya. Terus juga. Kamu kok nggak tadi baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Jadi saya tidak mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap teman sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba dulu. Terima kasih Bu. Nah, kira-kira itu kan Anton semua. Kira-kira dari 5 adegan tadi yang posisi kontrol dulu, mana yang paling bikin Anton ketakutan? Nah, itu adalah posisi kontrol dulu penghukum. Jadi dia langsung. Ya, tadi benar kata Bu Yuli, dari ekspresi wajahnya dia langsung merespon kejadian pada saat itu dengan memberikan hukuman fisik. Nah, kamu tulis sebanyak berapa kali di buku kamu. Nah, kemudian yang kedua adalah merasa bersalah. Ya, dia mengucapkan gurunya bilang, Anton, bayangkan orang tua kamu di rumah bagaimana sudah bekerja dengan dengan susah payah gitu ya. Itu membuat rasa bersalah pada diri. Yang ketiga tadi adalah Anton dianggap sebagai teman. Ya kan, gurunya bilang yuk kita tos. Tapi ada sedikit agak ini dari Anton ya. Maksudnya wah asli gurunya ya, antara dua waktu. Nah yang keempat adalah pemantau. Bapak gurunya mencatat bahwa sudah 3 kali Anton tidak menggunakan seragam. Gitu ya. Tapi Anton bisa mengungkapkan sendiri bagaimana solusi yang harus dia kerjakan. Yang kelima sebagai manajer, ya gurunya bisa memberikan solusi. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini bisa kita lihat dari bahasanya, ya. Ini saya siswa terlambat saat upacara bendera. Ya.
ini nadanya adalah perintah hukum. Sama membuat rasa bersalah juga seperti itu, tapi dia lebih. Kemudian posisi teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, dianggap sebagai teman. Nah, ini biasanya mulai dari posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau, manajer, anak-anak lebih nyaman dibanding di posisi kontrol penghukum dan berbuat rasa bersalah. Lanjut, nah ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sebagai rambu untuk anak-anak diingatkan ketika mereka melakukan perilaku yang tidak sesuai. Yang kebetulan di kelas itu anak-anak juga sedang membuat keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas itu kita buat berbahasa positif, ya. Kemudian jangan terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas itu sebisa mungkin mudah diterapkan dan ada kontribusi dari semua warga sekolah. Lanjut, nah ini kegiatan waktu kemarin anak kelas A membuat keyakinan kelas. Jadi mereka semuanya saran, kemudian ada yang menulis, kemudian ini membuat sampai akhirnya itu jadinya seperti ini. Kelihatannya sih nggak bagus ya, tapi inilah hasil karya anak-anak sendiri. Mereka sendiri yang buat. Jadi ketika misalkan anak-anak rame nih atau nggak membawa tempat makan minum, tinggal tunjuk aja itunya pelang kesepakatan kelas. Terus ketika misalkan mereka di kelas berantem atau bagaimana rame, tinggal tunjuk keyakinan kelasnya, menghargai. Nah biasanya anak-anak sudah paham karena itu adalah keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri. Lanjut, segitiga restitusi. Nah inilah tahapan dari restitusi tadi ya. Restitusi itu adalah bagaimana anak-anak menyelesaikan masalahnya dengan cara dialog sehingga mereka bisa melihat dirinya sendiri dan mencari solusi dari diri mereka masing-masing. Nah ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi di sini kita membuat anak-anak bahwa apa yang mereka lakukan ternyata orang pun bisa, semua orang pun, dan kita pun sebagai gurunya juga bisa melakukan kesalahan yang sama dengan si anak. Jadi si anak tidak merasa bahwa dia disalahkan atau dia dicap jelek. Yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, kemudian ada validasi tindakan yang salah, yaitu biasanya kita kita ingatkan dengan keyakinan kelas yang ada atau kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nah dari situ nanti mereka ingat, oh iya Bu, kita buat kesepakatan kelasnya seperti ini. Nah setelah mereka diingatkan keyakinan kelasnya, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa sih yang mereka dapatkan dari perilaku tadi? Apa solusinya? Dan apa yang mereka harapkan pada temannya. Nah dari sini akhirnya akan timbul rasa percaya diri mereka, kemudian mereka juga bisa kembali kepada temannya tanpa ada rasa bahwa dia disalahkan. Nah ini terus terang di kelas sering dilakukan, akhirnya anak-anak jadi sudah terbiasa untuk dialog. Ya, lanjut, ini segitiga restitusi, ciri-cirinya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa restitusi itu bukan menebus kesalahan, ya, tapi untuk belajar dari kesalahan. Walaupun masih diulang-ulang, tapi lambat laun akhirnya mereka tanpa disadari sudah paham ketika misalkan cuma ditanya apa yang kamu lakukan tadi. Ya Bu, saya salah gini. Terus apa yang harus kamu lakukan, gitu ya. Jadi mereka sudah secara otomatis. Nah ini penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan di kelas. Ya, jadi waktu itu Agung sama Raffi dia main bola di dalam kelas. Nah itu akhirnya mereka diajak ngomong. Ini awal pertama mereka agak takut sebenarnya awalnya karena belum pernah. Tapi semakin kesini mereka sudah paham. Ya, ini videonya. Tapi sepertinya lama. Kita lewat ya, karena lanjut. Nah ini kasus yang kedua, di mana teman-temannya semua pakai baju olahraga, Ica sendiri yang pakai baju pramuka.
Ya, dan saat itu kita dialog dan Ica mengakui bahwa ternyata kesalahan ada pada dirinya dan Ica mencari solusinya, dan sampai sekarang alhamdulillah Ica sudah tidak pernah salah lagi karena dia tahu apa yang jadi pengalaman waktu itu nggak terulang lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari budaya positif. Adakah ibu-ibu yang ingin bertanya? Enggak, tunggu. Sepertinya sudah paham. Mudah-mudahan apa yang dipaparkan hari ini bisa menambah ilmu kita untuk menghadapi anak-anak ya. Amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang diimpikan oleh anak-anak. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Bu Margi, luar biasa sudah menyampaikan pengalamannya kepada kita. Mudah-mudahan pengalaman itu bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Dan terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat buat Bu Margi. Terima kasih.